Malam selalu punya cerita. Tandi Aimekushiko. Ada sebuah legenda menyeramkan tentang sosok penari hantu yang disebut orang-orang sebagai La Faraona Azauzu. Dulu, puluhan tahun yang lalu, ada seorang penari flamenco terkenal. Wajahnya cantik, gerakannya anggun, dan setiap langkah kakinya selalu diiringi tepukan meriah penonton. Dia menari di sebuah hotel megah bernama Agua Caliente Hotel Ando, Casino, di Tijuana. Namun, di balik gemerlapnya panggung, hidupnya penuh kesedihan. Katanya, dia mati secara tragis. Ada yang bilang bunuh diri karena patah hati, ada pula yang bilang dia dibunuh oleh seorang tamu kaya yang terobsesi padanya. Sejak kematiannya, panggung tempat dia dulu menari seakan menyimpan bayangan. Orang-orang percaya La Faraona tidak pernah pergi. Arwahnya tetap menari, tapi bukan lagi untuk menghibur, melainkan untuk menebar ketakutan. Penampakan hantu penari ini sering terlihat di lorong bekas Hotel Agua Caliente. Beberapa saksi mengatakan, di malam tertentu terdengar suara sepatu hak menghentak lantai kayu. Tap, tap, tap. Kalau kamu ikuti suara itu, kau bisa melihat sosok perempuan berbaju flamenco merah tua. Tubuhnya seolah melayang. Kakinya tak pernah menyentuh lantai. Wajahnya samar, seperti ditutup bayangan. Hanya matanya yang berkilat merah. Tapi tidak hanya di sana. Ada yang bersumpah pernah melihatnya menari di jalan sunyi Tijuana di bawah lampu jalan yang redup. Dari jauh terlihat siluet seorang wanita menari dengan anggun. Tapi saat didekati, tubuhnya perlahan memudar, lalu hilang, menyisakan bau kemenyan yang menusuk hidung. Kisah para saksi. Seorang mantan penjaga sekolah yang dulunya bekas bangunan hotel berkata, setiap pukul 2 pagi, aku dengar suara musik gitar. Lalu di lorong, bayangan wanita menari. Dia berputar, gaunnya berkibar. Tapi ketika aku menyorot senter, lorong itu kosong. Hanya ada dingin yang menusuk tulang. Ada juga cerita sopir taksi yang lewat jalan sepi dekat reruntuhan hotel. Dia melihat seorang wanita melambaikan tangan, seolah minta dijemput. Tapi begitu mobil mendekat, wanita itu tidak berjalan, dia berputar, menari di tengah jalan, lalu hilang diterpa angin malam. Seorang mahasiswa yang coba masuk ke area terlarang juga bercerita, aku masuk bersama 3 teman. Tiba-tiba, kami dengar hentakan kaki. Suara musik flamenco samar-samar terdengar. Lalu, dari kejauhan, terlihat sosok wanita bergaun merah. Dia menoleh ke arah kami. Dan wajahnya, wajah kosong, tanpa mata. Kami langsung lari. Tapi suara hentakan kakinya mengejar kami sampai pintu keluar. Tempat-tempat hantu ini menampakkan diri. Pertama, bekas Agua Caliente Hotel dan Casino, sekarang jadi sekolah. Tapi saksi masih sering mendengar hentakan kaki di malam hari. Kedua, jalan-jalan sunyi di Tijuana sering terlihat menari sendirian, lalu menghilang. Ketiga, gurun dekat perbatasan Meksiko. Katanya, jika ada musik malam, terdengar samar. Penampakan La Faraona muncul berputar di antara kabut gurun. Akhir narasi, legenda La Faraona masih hidup sampai sekarang. Tidak ada yang tahu apakah dia menari untuk mencari ketenangan atau justru menari untuk mengajak orang lain ikut bersamanya ke dunia arwah. Maka jika suatu malam kamu berjalan di jalan sunyi Meksiko dan mendengar suara musik flamenco yang tidak jelas dari mana asalnya, jangan berhenti, jangan menoleh, karena bisa jadi itulah Faraona
hantu penari yang masih mencari teman dansanya. Azauzu di tengah gurun Anzaborego, Desert, California, ada sebuah sumur kuno yang dikenal dengan nama Yaqui Well dahulu. Sumur ini jadi tempat singgah para pengelana, pedagang, hingga suku-suku lokal untuk mencari air. Tapi legenda kelam melekat di sana. Konon, 3 orang emigran pernah tersesat di gurun tersebut. Mereka berjalan berhari-hari tanpa air. Tubuh mereka melemah, kulit mengering, hingga akhirnya mereka roboh di sekitar sumur. Ketiga orang itu mati perlahan dalam kehausan yang menyiksa. Namun, arwah mereka tidak pernah pergi. Orang-orang percaya, sejak saat itu, sumur tersebut tidak hanya menyimpan air, tapi juga menyimpan tarian roh haus yang tak bisa tenang. Penampakan malam-malam tertentu, terutama saat bulan purnama terang, orang-orang yang melewati Yaqui Well bersumpah melihat sesuatu yang aneh. Dari kejauhan terdengar suara lirih seperti nyanyian. Lalu samar-samar muncul 3 bayangan manusia. Mereka menari mengelilingi sumur. Tubuh mereka tipis seperti asap. Wajah mereka pucat, mulut ternganga seolah berteriak tanpa suara. Gaun compang-camping mereka berkibar pelan diterpa angin gurun. Hentahkan kaki mereka tak menimbulkan suara, tapi tanah bergetar pelan, seakan menerima tarian kematian. Siapapun yang melihatnya lama-lama akan merasakan haus luar biasa. Bibir pecah-pecah, tenggorokan kering, seolah kutukan para roh itu ikut merasuki tubuh penonton. Kisah para saksi. Banyak cerita dari para pengelana dan pendaki gurun. Seorang pria parubaya pernah bercerita, "Aku sedang berkemah tidak jauh dari sumur. Tengah malam, aku terbangun mendengar tawa kecil. Aku keluar tenda dan kulihat 3 sosok menari perlahan di bawah sinar bulan. Mereka saling menggandeng tangan. Aku terpaku sampai satu dari mereka menoleh padaku. Matanya kosong, hanya rongga hitam, dan aku langsung lari sekencang-kencangnya. Penduduk lokal juga punya cerita. Ada seorang wanita tua yang berkata, "Kakekku pernah melihatnya. Katanya kalau kau ikut menari bersama mereka, kau tidak akan pernah kembali. Kau akan menari hingga fajar, lalu menghilang bersama roh itu." Ada juga kisah seorang pendaki muda. Dia hampir mati dehidrasi, tapi bersumpah melihat 3 sosok menawarkan tangan padanya, seolah mengajaknya ikut dalam lingkaran tarian. Untungnya, dia berhasil ditarik temannya sebelum menyentuh mereka. Tempat-tempat penampakan tepat di sekitar sumur kuno Yaqui Well, roh menari mengelilingi air. Di jalur pendakian menuju gurun, beberapa pendaki melihat bayangan menari di kejauhan, lalu hilang. Di atas bukit kecil dekat sumur, saksi melihat cahaya samar seperti obor. Lalu terlihat bayangan 3 orang menari sebelum lenyap ditelan gelap. Akhir narasi. Sampai hari ini, Yaqui Well jadi tempat yang penuh misteri. Orang-orang masih datang mencari jejak legenda, tapi tak semua berani bermalam di sana. Karena siapapun yang berani menatap lama bisa ikut merasakan haus yang sama dengan para roh itu. Dan jika malam terlalu sunyi, kau mungkin mendengar bisikan, "Mari menari bersamaku." Jika kau ikuti suara itu, mungkin kau akan menjadi penari keempat yang selamanya terikat di bawah cahaya bulan gurun California. Azauzu. Di banyak kota kecil di Meksiko dan Amerika Latin, pesta dansa atau baile adalah acara yang paling ditunggu. Musik, tawa, dan tarian jadi hiburan bagi masyarakat. Tapi di balik keceriaan itu, ada legenda menyeramkan yang diturunkan dari generasi ke generasi. The Devil at the Baile. Konon, setan menyukai pesta dansa. Ia akan datang menyamar sebagai pria tampan, berpakaian rapi, dan penuh pesona. Tujuannya bukan untuk bersenang-senang, melainkan
untuk mencari jiwa yang lengah, terutama gadis muda yang terbawa suasana musik. Penampakan. Cerita paling terkenal terjadi di sebuah pesta desa pada tahun 1950-an. Malam itu, musik tradisional dan gitar mengalun riang. Orang-orang memenuhi aula dansa. Di tengah keramaian, muncul seorang pria asing. Penampilannya menawan. Jas hitam rapi, wajah tegas, senyum memikat. Semua orang menoleh saat ia masuk. Pria itu mengajak seorang gadis muda menari. Gerakannya begitu indah, cepat, dan penuh tenaga. Gadis itu pun terbuai, seakan tidak peduli pada sekelilingnya. Semua orang terpana, seolah tersihir oleh pasangan misterius itu. Tapi semakin lama, orang-orang mulai melihat sesuatu yang aneh. Saat pria itu berputar, cahaya lampu menyorot ke kakinya. Dan ternyata, kaki kirinya berbentuk kuku kambing. Sementara, kaki kanannya berupa cakar besar. Musik berhenti mendadak. Gadis itu menoleh ke bawah dan menjerit. Dalam sekejap, pria tampan itu berubah. Matanya menyala merah, senyumnya melebar hingga telinga, dan bau belerang memenuhi ruangan. Sesaat kemudian, tubuhnya lenyap dalam kepulan asap hitam, menyisakan bekas terbakar di lantai tempat ia berdiri. Kisah para saksi. Banyak versi cerita ini beredar. Seorang wanita tua dari Veracruz pernah berkata, "Aku masih muda saat itu. Aku lihat sendiri gadis tetanggaku menari dengan seorang pria asing. Awalnya semua normal, tapi ketika musik berhenti, orang-orang berteriak. Aku lihat jelas, kakinya bukan kaki manusia. Setelah itu, dia menghilang." Gadis itu jatuh pingsan, dan sejak malam itu, dia tak pernah lagi mau menari. Di daerah lain, cerita serupa muncul. Ada yang bilang pria itu meninggalkan bau busuk belerang. Ada juga yang bersumpah melihat lantai aula gosong berbentuk tapak kaki setan. Cerita yang lebih modern pun ada. Seorang remaja yang pulang dari pesta mengatakan ia sempat bertemu pria tinggi berpakaian hitam di jalan sepi. Pria itu tersenyum dan berkata, "Kau ingin berdansa lagi?" Sebelum remaja itu bisa menjawab, sosok itu menghilang. Tempat-tempat penampakan. Aula pesta desa-desa Meksiko. Biasanya saat ada pesta rakyat besar, balai kota lama, beberapa saksi mengatakan melihat bayangan. Akhir narasi. Legenda The Devil O.T.T. Bailey masih ditakuti hingga kini. Orang-orang tua selalu memperingatkan, jika kau menari dengan orang asing yang terlalu sempurna, perhatikan kakinya. Karena siapapun bisa jadi korban tarian setan, dan jika malam itu tiba, musik berhenti, lalu bau belerang memenuhi udara. Mungkin itu pertanda bahwa pasanganmu bukan manusia. Ia adalah setan yang datang bukan untuk menari, tapi untuk menyeretmu ikut dalam pesta abadi di neraka.